Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Sevia Damayanti dengan NIM 210101070025 dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek Universitas Cyber Asia. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang telah saya buat pada tugas 1 PBO yang berjudul Aplikasi Pendataan Warga. Di sini pada pendahuluan, Japa OP adalah merupakan panjangan dari Object Oriented Programming. OP merupakan suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Dalam bahasa Indonesia, OP dikenal dengan PBO, yaitu pemrograman berorientasi objek. OP bertujuan untuk mempermudah pengembangan sebuah program yang memiliki variabel dan fungsi yang dibungkus ke dalam objek ataupun kelas. Keduanya dapat saling berinteraksi sehingga membentuk sebuah program. Dari pembahasan tersebut, maka dari itu mencoba mengimplementasikan membuat sebuah aplikasi yaitu data penduduk dengan skala kecil untuk tujuan memenuhi kebutuhan suatu tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Dalam tahap pembuatan aplikasi ini tentu masih banyak kekurangan, maka dari itu masih butuh inputan atau masukan untuk menambah pengetahuan tentang tugas suatu proyek aplikasi ini. Di sini ada batasan masalahnya, yaitu sistem pendataan warga atau SPW adalah aplikasi berbasis Japa OP, Japa OP yang bertujuan untuk mengelola informasi warga dalam sebuah lingkungan atau wilayah. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pendaftaran warga baru dengan informasi seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor kontak. Selain itu, pengguna dapat melakukan pencarian warga berdasarkan nama atau alamat untuk menemukan informasi individu dengan cepat. SPW juga menyediakan fitur untuk mengubah dan menghapus data warga yang sudah tidak relevan atau tidak aktif. Aplikasi ini dilengkapi dengan kemampuan untuk menyajikan statistik jumlah penduduk berdasarkan kriteria tertentu seperti usia, jenis kelamin atau wilayah. Keamanan akses juga diperhatikan sehingga hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses dan mengelola data warga. Aplikasi ini akan berinteraksi melalui antarmuka teks atau CLI untuk kemudahan dan kecepatan penggunaan. Di sini ada maksud dan tujuannya. Yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, menumbuhkan rasa kerjasama antara anggota kelompok. Yang ketiga, memahami dan menambah pengetahuan bahasa Java. Yang keempat, mengimplementasi ke dalam sebuah proyek aplikasi. Di sini ada flowchart-nya, yaitu alur proses dimulai dari tampilan login, page, lalu input username dan password yang sudah dibuat database user dan password terlebih dahulu di MySQL. Setelah input, lalu akan mengecek username dan password. Jika proses input username dan password salah, login akan gagal yang akan muncul notif username dan password salah dan akan diarahkan input username dan password kembali. Jika input username dan password benar, maka login berhasil dan akan ada notif login berhasil dan selanjutnya masih menu utama. Nah, di sini lalu cari data nama atau nick pencarian data dengan mengetik tag nama atau nick, lalu data akan tampil di layar tabel. Input data yaitu input data baru yang meliputi data nick, nama underscore lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, jenis pekerjaan, alamat. Ketika proses input akan tampil di layar tabel dan tersimpan di database MySQL. Lalu update. Update berfungsi untuk perubahan data dan tersimpan di database MySQL. Data yang tidak bisa diupdate hanya data NIC. Lalu ada hapus. Hapus yaitu proses di mana penghapusan data yang tampil dipilih di layar JTable atau bisa mengetik nomor NIC di JText file lalu hapus dan terhapus di data MySQL. Lalu print. Print file data yang ada di dalam database MySQL yang tertampil di layar JTable, lalu logout yaitu keluar aplikasi dan selesai. Di sini kita bisa lihat sendiri database-nya. Sini ada warga, ada akun, ada username-nya, ada varchar, ada password. Kita bisa lihat sini di data underscore warga, ada nick, ada nama, ada tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, dan alamat.
Di sini juga ada tampilan loginnya, yaitu yang judulnya yaitu aplikasi pendataan warga. Kita bisa di sini masukkan username serta password lalu login. Di sini kita bisa register admin, masukkan username, password, bisa kita keluarkan atau bisa kita save. Nah, di sini ada tampilan data warganya, yaitu bisa lihat sendiri, ada lengkap di sini untuk kita bisa lihat sendiri, lalu bisa kita refresh, update, delete, dan kita print. Dan di sini juga ada tampilan input data warganya. Nah, di sini adalah source code-nya. Di sini ada koneksi database pada form login. Di sini ada library pada form table data warganya, koneksi pada form table data warga, dan menampilkan database warga bagian 1 dan menampilkan database warga bagian 2. Di sini ada fungsi mencari data pada database bagian satunya. Di sini ada memanggil fungsi mencari data pada database warga. Lalu di sini menu akun memanggil form data akun. Lalu ada di sini fungsi mencari data pada database warga 2. Di sini ada menu input data warga, yaitu memanggil form input data warga. Di sini ada menu exit program, ada fungsi button update bagian 1. Di sini ada setup data bagian 1 untuk fungsi update. Di sini ada setup data bagian 2 untuk fungsi update-nya juga. Di sini ada fungsi update bagian 3, ada fungsi button delete-nya, fungsi update bagian 4, dan fungsi button print. Sini juga ada source code-nya, koneksi pada form input akun, fungsi tombol save pada input akun, tombol exit pada form input akun, lalu ada source code koneksi database pada form input warga. Di sini juga ada tombol exit pada form input warga, ada tombol save pada form input warga back 1, ada source code tombol save pada form input warga back 2, ada tombol save pada form input warga back 3, back 3. Jadi sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan mengenai proyek yang telah saya buat mengenai aplikasi pendataan warga. Apabila ada kesalahan kata, apapun ada kesalahan dalam membuat proyek tugas ini, saya minta maaf. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.